Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Haspol. Seperti yang kami duga, dibantainya timnas Indonesia oleh Libya akan membuat para pelatih timnas Indonesia ini panas kuping dan para barisan sakit hati akan tertawa ngakak. Tentu saja yang paling ngakak adalah tim Borneo FC. Mulai dari bosnya Nabil Hussein yang memposting instastory foto Nadeo, hingga pemain Borneo FC pun menyoroti atau menyindir timnas Indonesia. Seperti Diego Michel yang paling vokal nyindir timnas Indonesia dengan mengunggah Instagram, bisakah timnas Indonesia lawan Borneo FC, dengan komentar mana satu shot satu gol. Jelas apa yang dilakukan Diego Michel ini, menyindir Sintayong yang gak memanggil Nadeo dan Lily Pali. Ya wajar sih, soalnya memang Diego Michel ini emang kayak gitu sifatnya. Entahlah, silahkan komentarnya. Bagi kami, di pertandingan lawan Libya memang terlihat jelas kelemahan timnas Indonesia ada di semua lini, mulai dari belakang, tengah hingga depan. Lini belakang duet Jordi Amat dan Justin Hubner justru lebih banyak lakukan kesalahan dibanding duet Ridho dan Wahyu Pras. Lini tengah kurang padat siapapun yang diisi ya, dan lini depan nggak bisa pegang bola. Tak ada striker yang benar-benar garang dan berbahaya di lini depan. Jadi wajar jika melihat hasil ini banyak yang meremehkan timnas Indonesia, baik dari tim lawan maupun tim tetangga kita, bahkan dari warga Indonesia sendiri. Tapi jika ada yang menyalahkan Syahrul Trisna di laga ini, kami pikir salah. Sebab di laga ini Syahrul sudah banyak lakukan save. Cuma seperti yang kami bilang, mau sebagus apapun kiper, kalau nggak ada yang bantuin atau pemain lain nggak bantuin, apalagi pemain bertahan, mau sebagus apapun kiper ya tetap hancur. Di sini kami pun mengkritik para penggawa timnas, khususnya dari segi permainan. Di awal pertandingan sih cukup apik ya, tapi justru di pertengahan sampai ke belakang justru kedodoran. Tapi kalau harus menghujat para pemain timnas, kami pikir ini bukan hal yang relevan. Tetap beri dukungan, sebab belum tentu kalian nyinyirin timnas. Kalau kalian ditampilkan atau dipasang di timnas akan merubah keadaan timnas, atau kalian bisa tampil lebih baik dari pemain yang dipasang di timnas. Oke, lanjut ya, masih dari timnas Indonesia. Sekarang gini aja deh ya, kita bicara santai aja ya. Kami pribadi tetap mengkritik Sintayong atas hasil buruk timnas di beberapa laga terakhir. Tapi jika harus terus mencari kesalahan pelatih, kami pikir ini kurang relevan. Siapapun pelatihnya ya. Kenapa demikian? Karena ada fakta yang memang sebenarnya kita sama-sama tahu. Apa itu? Sebelum Sintayong, sudah berapa kali timnas kita ini dilatih pelatih asing. Tapi apa hasilnya? Nggak ada yang memberikan gelar. Mulai dari Ivan Kolev, Peter White, Alfred Riedel, Peter Huistra, Luis Milla, Simon McManamy, Jackson F. Thiago, dan lain-lain. Semuanya belum ada yang memberikan gelar pada timnas senior. Cuma ada satu-satunya yang memberikan gelar pada timnas senior, yakni Anthony Polosin. Sementara jika harus bicara soal ganti aja pakai pelatih lokal, belum tentu juga, sebab pelatih lokal belum ada yang bisa bawa timnas senior. Ingat, timnas senior juara lu ya. Ada Berce, ada Indra Syafri, ada Bima Sakti dan Fahri Husaini. Semuanya pernah memberikan gelar, tapi itu cuma di kelompok usia, bukan timnas senior. Nah, maka apa penyebabnya ini semua? Kenapa timnas kita, khususnya timnas senior ini, selalu kesulitan saat berlaga di kancah internasional? Kalau kami urutkan satu persatu ini akan panjang banget. Nah, kami hanya minta komentar kalian. Sebenarnya apa sih yang salah di timnas senior kita? Silahkan komentarnya. Liga 1 musim depan kabarnya akan memakai regulasi baru. Sebenarnya sih bukan regulasi baru ya, regulasi lama tapi dipakai lagi. Regulasi apa sih? Yakni regulasi marquee player.
Seperti yang pernah diungkapkan Ketum PSSI Erick Thohir, jika musim depan kemungkinan Liga 1 akan pakai satu slot marquee player dengan syarat pemain ini pernah main di Liga Champions Eropa atau minimal main di Piala Dunia Senior seperti Piala Dunia 2022, 2018, dan 2014. Nah, bicara soal marquee player andai musim depan jadi diterapkan, ini menarik sebab biasanya yang mau main di Indonesia itu ya para pemain yang udah nggak layak atau nggak laku di Eropa sana dan umurnya pun tentu sudah tuir alias sudah tua dan kemampuannya ya tinggal sisa-sisa. Ya meskipun nggak ada batas atau nggak ada aturan baku jika pemain tersebut harus usia emas yang main di Indonesia, tapi kan apa mau pemain yang lagi di usia emas itu main di Indonesia? Berikut akan coba kami kasih beberapa nama yang kemungkinan akan tertarik main Indonesia dan bisa saja jadi opsi klub-klub Liga 1 andai marquee player ini disahkan di musim depan. Ini pun sesuai dengan usia dan juga harga yang mungkin saja bisa dijangkau oleh para klub Indonesia. Yang pertama ada James Rodriguez, Kolombia, 32 tahun, saat ini main di Sao Paulo. Harganya 86,91 miliar. Yang kedua, Isco Alarcón, Spanyol, 31 tahun, saat ini main di Real Betis. Harganya 139,5 miliar. Cukup mahal ya. Yang ketiga, Simone Zaza, Italia, 32 tahun, saat ini tanpa klub. Harganya cuma 4,35 miliar rupiah. Yang keempat, Nikola Maksimovic, asal Serbia, 32 tahun, saat ini main di klub Hatayspor, Liga Turki. Harganya cuma 10,14 miliar rupiah saja. Yang kelima, Samuel Longo, Italia, 31 tahun, saat ini main di klub PAS Lamia. Harganya 5,21 miliar. Yang keenam, David De Gea, 33 tahun, Spanyol, saat ini tanpa klub. Harganya 139,5 miliar. Yang ketujuh, Jesse Lingard, 31 tahun, asal Inggris, saat ini tanpa klub. Harganya 104,29 miliar rupiah. Yang kedelapan, Carlos Vela, 34 tahun, asal Meksiko, saat ini tanpa klub. Harganya 34,76 miliar rupiah. Yang kesembilan, Diego Costa, 35 tahun, Spanyol, saat ini tanpa klub. Harganya cuma 26,7 miliar. Yang ke-10, Phil Jones, 31 tahun, Inggris, saat ini tanpa klub. Harganya cuma 17,38 miliar rupiah. Yang ke-11, Javi Martinez, 35 tahun, asal Spanyol, saat ini main di klub Qatar SC. Harganya 26,7 miliar rupiah. Yang ke-12, Edinson Cavani, 36 tahun, Uruguay, saat ini main di Boca Junior. Harganya 34,76 miliar rupiah. Yang ke-13, Angel Di Maria, 35 tahun, asal Argentina, saat ini main di Benfica. Harganya 86,91 miliar rupiah. 14, Oliver Giroud, 37 tahun, Prancis, saat ini main di AC Milan. Harganya 69,35 miliar rupiah. 15, Sergio Ramos, 37 tahun, asal Spanyol, saat ini main di Sevilla. Harganya 69,53 miliar rupiah. 16, Stefan El Shaarawy, 31 tahun, Italia, saat ini main di AS Roma. Harganya 86,91 miliar rupiah. 17, Ivan Perisic, 34 tahun, asal Kroasia, saat ini main di Tottenham Hotspur. Harganya 69,53 miliar rupiah. 18, Marco Reus, 34 tahun, Jerman, saat ini main di Borussia Dortmund. Harganya 121,67 miliar rupiah. Dan yang ke-19, Shinji Kagawa, 34 tahun, asal Jepang, saat ini main di Cerezo Osaka. Harganya cuma 12,17 miliar rupiah. Nah, kira-kira itu saja dulu ya. Tapi ya semua ini kembali lagi sesuaikan dengan budget klub ya. Nanti kita akan carikan lagi yang lebih murah untuk klub Liga 1 andai marquee player ini disahkan.
Lalu bagaimana respon para klub soal rencana marquee player ini? Mungkin semua klub akan berpikir ulang dulu ya, sebab kondisinya tengah sulit. Kecuali mungkin Bayangkara FC ya yang sudah punya Raja Nenggolan. Tak terkecuali dengan Persib Bandung. Menurut Deputi CEO Persib Bandung Teddy Cahyono, marquee player ini bagus kalau dari segi promosi ataupun mengangkat pamor Liga Indonesia. Tapi dari soal prestasi dan kemampuan dan juga kemampuan klub ini harus ditinjau ulang lagi. Sebab kita tahu klub-klub Liga 1 saat ini tengah kesulitan ekonomi. Bahkan banyak klub yang menunggak gaji pemainnya. Kalau soal itu pemain naturalisasi belum ada ya. Menarik buat public relation, baik buat promosi dan marketing. Bahkan pasti di seluruh dunia melihat sepak bola Indonesia seperti apa sih sampai mau main di sini. Pasti akan menambah eksposur sepak bola Indonesia pastinya, ujar Teddy Cahyono. Tapi andai pun jadi disahkan regulasi marquee player ini. Nah, menurut kalian ya para bobotoh nih, yang cocok untuk Persib ini marquee playernya gimana nih? Yang cocoknya ditempatkan di mana nih? Apakah dia ini back, gelandang atau striker, dan siapa yang cocok? Apakah ada tuh di antara 19 nama yang kami sebutkan di awal, atau kalian punya pilihan sendiri? Silahkan komentarnya. Di sisi lain, kembali kami tegaskan ya, jika Persib memang akan lakoni uji coba, tapi belum ditentukan kapan dan siapa lawannya. Tapi yang pasti uji coba ini kemungkinan akan dilakukan nanti di bulan Februari usai Persib melawan Persis Solo. Kenapa demikian? Sebab usai melawan Persis Solo, Persib akan libur 3 pekan sebelum akhirnya tanggal 23 Februari melawan Madura United. Nah, ini artikelnya ya, silahkan baca dan lihat sendiri aja. Linknya udah kami sisipkan di deskripsi ya kalau kalian nggak percaya. Dari Persebaya, Robson Duarte, pemain asal Brazil yang baru didatangkan di jendela transfer ini kemungkinan akan out dari Persebaya. Padahal statistik Robson ini cukup bagus loh. Tapi justru dengan statistik yang bagus inilah Robson kemungkinan akan out dari Persebaya sebab ada beberapa faktor. Yang pertama, kontrak Robson cuma sampai akhir musim ini di Persebaya. Yang kedua, datangnya pelatih baru yakni Paul Munster yang mungkin saja nggak sesuai dengan skema Paul Munster. Yang ketiga, digoda klub lain. Dengan performa yang apik, tentu saja akan membuat klub-klub lain terpincut pada Robson. Seperti yang baru-baru ini, PSIS Semarang menyatakan tertarik pada Robson dan tengah berupaya negosiasi agar Robson bisa ke PSIS Semarang musim depan menggantikan Vitinho.